Ya, baik, kita akan langsung membahas mengenai ujaran kebencian terhadap Palestina. Ini siswi akhirnya diberikan sanksi. Sudah ada beberapa narasumber yang bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Sudah ada Ainul Mardiati, Kepala UPTD PPA Provinsi Bengkulu. Kemudian juga ada Adang Parlindungan Samosir, Kepala Cabang Disdik Wilayah 8 Bengkulu Tengah. Kemudian juga Pungki Indarti, anggota Kompolnas Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Mbak Rasi, Mas Bayu. Selamat pagi. Sehat semua ya? Sehat, Baik. alhamdulillah. Saya mau ke Pak Adang dulu deh. Pak Adang, ini kan memang sudah ada sanksi yang dikeluarkan. Sanksi yang dikeluarkan adalah dikembalikan kepada orang tua untuk sementara. Ini mungkin bisa dibuat clear dulu. Akhirnya memang sanksi ini apakah dikeluarkan dari sekolah atau seperti apa? Dan kenapa keputusan ini akhirnya yang diambil? Ya baik, ini untuk saat itu meredam meredam suasana, kemudian juga memang keputusan sekolah itu mengembalikan ke orang tuanya untuk sementara untuk dibina dulu di rumah, karena tidak memungkinkan untuk di sekolah karena juga memang dalam kondisi masih libur ya, kita masuk kembali nanti hari Senin depan seperti itu. Tapi masih status pelajar SMA N1 Bengkulu Tengah begitu ya Pak ya? Ya pasti, karena proses kepindahan kan tidak serta-merta. Oke. Nah, Pak Adang, kalau melihat info-info itu di media-media itu kan keputusan itu diambil karena ada pelanggaran tata tertib begitu ya, yang diambil oleh pihak sekolah, kemudian beberapa stakeholder di sana. Nah, tata tertib yang dimaksud ini yang mana yang akhirnya dilanggar oleh si MS ini? Ini keterangan dari wakil kesiswaan SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah tersebut. Sekolah ini kan memiliki tata tertib. Ya, di awal siswa sekolah kan disodorkan buku atau aturan mengenai tata tertib sekolah. Nah, setiap tata tertib tersebut ada poin-poin, artinya seperti itu. Oke, kalau misalnya, pelanggaran. Ya baik, keputusan ini akhirnya diambil oleh Pak Adang dan juga jajaran begitu ya, cabang Disdik wilayah Bengkulu Tengah. Ini karena memang permintaan orang tua kah yang ingin anaknya pindah dari sekolah itu, atau memang kebijakan yang sudah dirembukan oleh pihak sekolah juga? Ya, tujuan utama kita ini kan adalah untuk meredam situasi, meredam suasana, kan memang lagi viral. Iya. Oke, baik. Tujuan utamanya itu ya. Saya mau geser ke Ibu Ainul Mardiati. Bu Ainul? Ya Bu, menanggapi kasus ini bagaimana Bu? Ya, sebenarnya kita kemarin sudah turun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, sudah ke keluarga Marta, terus juga ke Komisi 1. Kita sudah memberikan suatu solusi kepada keluarga bahwasanya Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu itu tidak keberatan kalau Marta itu tetap bersekolah di tempat lama. Itu kemarin tuh hanya komunikasi saja yang memang bahasanya itu dikembalikan itu bukan berarti dia tidak bersekolah. Dikembalikan itu dalam artian anak ini dalam pengawasan orang tua. Jadi pas saya tanya kemarin ya Kak ya, tanya sama anak bahwa dia masih mau bersekolah di tempat yang lama. Dia nyaman sekolah di tempat yang lama, teman-temannya baik, guru-gurunya baik. Pak Cabdin juga memfasilitasi hal tersebut. Artinya di sini bahwasanya anak kita tetap mau bersekolah di tempat yang lama. Dan orang tuanya juga sepakat ya Kak, kemarin itu sudah kita konseling di kamarnya bahwa anak kita MS ini dia tetap mau bersekolah di tempat yang lama. MS ini sebenarnya masih di kelas berapa ya, Bu Ainul? Kalau kelasnya kelas 2 ya Kak? Ya, kelas 2. Oh, di kelas 2 itu. Baik, jadi memang sebenarnya kalau untuk dikembalikan kepada orang tua sementara ini masih ada pilihan untuk tetap bersekolah di sekolah lama begitu ya? Iya, jadi kita kemarin memberikan solusi kepada keluarga, terus kita bicara terhadap anak, terus anak memilih kayaknya dia masih tetap mau bersekolah di tempat yang lama.
Dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi juga siap untuk membantu dan fasilitasi dengan kondisi yang ada. Oke, Bu, mungkin Ibu juga kan sudah sempat bertemu dengan si MS ini ya, berbincang. Sudah. Nah, sebenarnya MS ini mengerti tidak sih Bu apa yang dia lontarkan itu, Bu? Sebenarnya dia tuh hanya ikut tren-tren saja, ya. Jadi dampak sebenarnya dia tuh tidak memahami bahwa ini akan berdampak luas. Dan memang dengan sanksi sosial yang begitu berat buat dia, sehingga dia tidak mau makan, terus juga dia merasa bersalah, orang tua juga merasa bersalah, anaknya juga merasa bersalah, itu sudah sangat berat. Jadi kita konseling berkala yang kita lakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, bahwanya dia harus kembali ke bangku sekolah dalam kondisi yang nyaman. Dan secara psikologis dia memang siap untuk menghadapi situasi yang ada. Dan saat ini apa yang dilakukan kepada MS dalam arti kan mungkin memang sudah meminta maaf, sudah mengaku perbuatan dan juga menyesali begitu ya. Bimbingan konseling apa sehingga memang mental dan juga psikis dari MS ini bisa kembali normal atas kejadian tersebut begitu, Bu Ainul? Iya, ke saya ya Ibu ya. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita konseling dulu kepada anak, di mana dia nyaman, apakah dia nyaman dengan pelayanan yang kami berikan di PPD PPA Provinsi dengan konseling yang kami lakukan, ataukah dia nyaman dengan gurunya. Dan kita bersama-sama Dinas Pendidikan dengan kami itu bekerja sama dalam artian untuk mencari solusi yang terbaik buat anak ini. Pada saat saya tanyakan kepada anak, apakah MS itu mau berkonseling ke saya, ataukah dia nyaman bersekolah di tempatnya lama, dan anak tersebut dengan ibunya, pada saat itu kita bertiga di kamar, dia bilang, Ibu, saya mau bersekolah di tempat yang lama. Kenapa nak mau bersekolah di tempat yang lama? Saya merasa nyaman di sana. Oke, kalau merasa nyaman di sana, nanti kita siapkan, kita minta jaminan bahwa anak ini bisa diterima di sekolah yang lama. Dia berpikir bahwasanya teman-temannya kemarin kan sudah datang. Walaupun di sini berbeda suku dan agama, tetap baik tanggapan mereka, dan mereka bersahabat dengan baik, ibunya juga merespon dengan baik, bahwasanya anaknya mau bersekolah di tempat yang lama itu. Artinya tetap ada supporting dari teman-temannya sendiri ya Bu ya? Ya, jadi teman-teman sekelasnya dari SMA 1 Benteng itu datang. Guru-gurunya juga datang ke rumah dan memberi support untuk anak kita ini. Karena dia kan belum memahami yang dia lakukan itu akan berdampak seperti ini. Oke, baik. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya perbincangan. Saya juga nanti akan ke Ibu Pungki dari Kompolnas ketika Polri sudah menetapkan kebijakan bahwa akan segera menangkap bagi siapapun yang menghina Palestina ya. Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Pagi.